Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Cahya di sini. Ibu, sebelum memaparkan media pembelajaran, sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi pembelajaran, yaitu konflik pemberontakan PRRI dan Persemesta. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu materi pemberontakan PRRI dan Persemesta. Kalian tahu nggak sih apa penyebab terjadinya pemberontakan PRRI dan Persemesta ini? Oke, pemberontakan PRRI. Ada yang tahu apa itu PRRI? PRRI singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Persemesta itu sendiri adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI ini disebabkan adanya rasa kecewa yang dirasakan oleh tentara di Sumatera dan di Sulawesi atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan di Sulawesi. Dengan adanya kejadian ini, dengan adanya konflik ini, beberapa tokoh militer menentang Kepala Staf Tinggi Angkatan Darat. Namun persoalan ini belum selesai, malah tambah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Kenapa sih Bu, kok bisa ada pada tuntutan otonomi daerah? Itu tadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh pusat ataupun tokoh militer pada daerah di pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi pembangunan. Jadi pada intinya pemberontakan PRRI ini disebabkan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan di Sulawesi, sedangkan Persemesta itu sendiri adanya ketidakadilan dalam alokasi pembangunan. Nah, ketika terjadi ketidakadilan dalam alokasi pembangunan, dibentuklah dewan-dewan daerah sebagai pejuang tuntutan otonomi daerah. Nah, ketika dewan-dewan sudah terbentuk, dewan-dewan itu mengambil alih pemerintahannya di daerahnya masing-masing. Ketika pembentukan dewan-dewan daerah tersebut mendapat dukungan atau mendapat antusias yang baik dari beberapa tokoh kalangan pusat ataupun tokoh lainnya. Ada 3 tokoh yang ikut bergabung di dalamnya, itu ada tokoh Syafruddin Prawira Negara, ada Burhanuddin Harahap, dan ada Muhammad Nasir. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu, semoga bisa dimengerti. Nah, ini juga ada sebuah cuplikan video mengenai pemberontakan PRRI dan Persemesta, silahkan disimak. PRRI adalah kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta merupakan kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dua gerakan ini biasa ditulis PRRI garis miring Permesta. Gerakan ini sebenarnya adalah dua gerakan yang berbeda, guys. Kenapa berbeda? Apa urusan Anda menanyakan itu? Karena daerah gerakan mereka berbeda. PRRI di Sumatera sedangkan Permesta di Sulawesi. Dan sudah pasti ya, tokoh-tokohnya pun berbeda. Meski berbeda daerah perjuangan, sempat terjadi penggabungan di antara keduanya yang melahirkan Republik Persatuan Nasional. Akan tetapi, persatuan tersebut kemudian pecah dan mereka memilih jalan masing-masing untuk perjuangan di daerahnya di kemudian hari. Meski begitu, mereka masih memiliki tuntutan yang sama, yaitu seputar otonomi daerah dan menuntut keadilan antara pusat dan daerah. Gerakan ini dilatar belakangi oleh banyak hal yang jika diuraikan bisa sangat rumit dan luas loh. Gerakan ini berawal dari tubuh angkatan militer di divisi Banteng yang dipecah menjadi beberapa resimen. Kemudian, masalah meluas seputar ketimpangan kesejahteraan angkatan militer antara di Pulau Jawa dan militer di luar Jawa. Selain itu, berdirinya PKI dalam 4 besar pemilu 1955 menjadi masalah baru. Loh, kenapa ya? Nah, wajar saja sih jika militer atau TNI dibuat resah karena hal tersebut, mengingat PKI pernah memberontak pada tahun 1948 di Madiun. Dan ironisnya, kini memiliki posisi tawar yang kuat di parlemen. Selain itu,
Masalah muncul ketika mundurnya Muhammad Hatta dari jabatan wakil presiden pada 1956 yang menambah panas kondisi negara. Wajar saja hal ini dikarenakan Hatta yang notabene adalah penyeimbang pemerintahan Soekarno yang cenderung condong ke kubu komunis. Permasalahan kemudian mengkerucut mengenai kesejahteraan di daerah. Pemerintah pusat dinilai menganakmaskan Pulau Jawa dalam hal pembangunan. Hal ini terlihat dari alokasi dana pembangunan daerah yang tak sebesar di Pulau Jawa, yang membuat daerah luar Jawa sangat tertinggal. Hal ini pun perlahan memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat di kalangan TNI, pejabat daerah, dan rakyat di daerah Sumatera dan Sulawesi. Nah, rumit banget kan guys permasalahan negara kita dulu. Catat itu. Pergolakan di Sumatera dan Sulawesi pun muncul dan diawali dengan didirikannya dewan-dewan daerah pada medio 1956 hingga 1957. Dewan daerah yang didirikan diantaranya adalah Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Dewan-dewan tersebut selalu menjalin kontak satu sama lain. Mereka mendirikan dewan-dewan daerah dikarenakan mereka merasa sulit menyampaikan aspirasinya pada parlemen, sehingga memilih jalan non-parlemen dengan membentuk dewan-dewan di daerah. Panglima Teritorial 7 Letkol Vence Sumual yang sekaligus pimpinan Dewan Manguni akhirnya memproklamirkan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta. Piagam pendirian Gerakan Permesta ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Pada 10 Februari 1958, dewan-dewan daerah memberikan ultimatum dari Padang agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam tempo 5 hari dan supaya cepat dibentuk kabinet baru oleh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bila tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam membentuk pemerintahan tandingan di Sumatera. Presiden Soekarno mengambil sikap dengan menolak tuntutan tersebut. Akhirnya di Padang diproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia oleh Letkol Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Nah, perlu kalian tahu guys, Syafruddin merupakan mantan Presiden Republik Indonesia dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berdiri pada 1948 hingga 1949. Pemerintah pusat sebenarnya sudah membentuk Dewan Nasional untuk menyelesaikan permasalahan aspirasi rakyat daerah. Namun Dewan Nasional ini tidak berjalan efektif. Ketegangan pusat dan daerah pun meningkat. Keadaan diperparah dengan campur tangan Amerika Serikat yang turut membantu para pemberontak. Selama 1957, pihak Amerika meningkatkan perhatian bahwa Indonesia akan sangat rapuh di bawah komunisme akibat meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Pada Januari 1958, Central Intelligence Agency atau CIA mulai mengembangkan dukungan misi rahasia kepada pemberontak PRRI dan Permesta. Menanggapi serangan para pemberontak, Presiden Soekarno memerintahkan militer Indonesia untuk menghancurkan pemberontakan PRRI Permesta. Sejumlah serbuan Angkatan Udara Republik Indonesia di Manado menghancurkan pesawat-pesawat B-26. Sementara itu, seorang dari mereka ditembak jatuh pada 18 Mei 1958 oleh pilot Indonesia di atas Kepulauan Ambon. Pilot B-26, agen CIA Amerika bernama Alan Pope, tertangkap. Hal ini menguat keterlibatan lebih CIA dalam pemberontakan tersebut. Konsekuensinya, CIA mulai menarik dukungannya pada pemberontakan. Tentara pemerintah pusat meluncurkan serangan amfibi dan udara di jantung kota pemberontakan Manado yang dinamakan Operasi Merdeka. Pemerintah pusat memulai kampanye menawarkan amnesti untuk mereka yang menyerah secara sukarela. Prajurit-prajurit Permesta menyerah dan menyatakan sumpah kesetiaannya kepada pemerintah pusat pada 1961. Gerakan PRRI di Sumatera juga ditumpas dengan kekuatan militer.
Lantas, pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari angkatan laut, darat, dan udara. Beberapa operasi militer pun dilancarkan, antara lain Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, dan Operasi Sadar. Dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri. Pada 29 Mei 1961, Letkol Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI. Demikianlah pembahasan mengenai gerakan PRRI Permesta. Silakan berikan komentar kalian di bawah ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol like-nya. Silakan share video ini ke teman-temanmu ya. Akhir kata, salam Jas Merah. Ini contoh beberapa gambar ilustrasi ketika terjadi pemberontakan PRRI dan Persemesta. Terlihat di mana tentara dan rakyat saling bekerja sama.